Itu adalah hari berikutnya saat cahaya pertama, dua murid yang sama sedang berjaga di depan gerbang Ordo Rahasia. Keduanya sedikit bersemangat karena Penatua Tianren yang biasanya tertutup telah muncul dan dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Namun itu tidak menghentikan kedua murid untuk mencoba menjadi akrab dengan Penatua Tianren. Bagaimanapun sangat sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan salah satu tetua Ordo Rahasia. Jika mereka bisa memenangkan hati tetua yang hebat ini, mungkin mereka bisa meninggalkan gerbang gunung dan tidak perlu lagi berjaga-jaga di sini. Namun Penatua Tianren tetap sibuk. Matanya terus menatap ke bawah gunung dan sama sekali tidak mendengar apa yang dibicarakan kedua orang itu. Dia hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan secara acak menggumamkan beberapa kata sebagai balasannya. Meskipun begitu, kata-kata itu benar-benar membuat kedua muridnya kewalahan yang merasakan dorongan besar untuk bergegas ke arahnya, membungkuk dan menjilat kakinya. Awalnya Penatua Tianren telah mempertimbangkan untuk mengirim orang lain untuk menyambut Guru Oyun, tetapi takut orang bodoh buta lainnya akan membuatnya marah lagi. Oleh karena itu setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, dia akhirnya memutuskan bahwa akan lebih aman untuk melangkah maju secara pribadi. Selain itu sebagai juara penilaian wajar jika dia secara pribadi menjemput gadis kecil itu juga tidak akan mengungkap identitasnya. Sama seperti Penatua Tianren telah menunggu dengan cemas, beberapa sosok akhirnya tiba dengan sangat lambat. Matanya berbinar saat dia dengan cepat bergegas ke depan untuk menyambut mereka. Pada saat yang sama kedua murid juga memperhatikan Guru Oyun mendekati mereka dan mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang ini lagi di sini? Mungkinkah mereka bersumpah untuk tidak menyerah untuk masuk ke dalam Ordo Rahasia? Selain itu sekarang Penatua Tianren masih di sini. Jika kami secara tidak sengaja mengizinkan orang ini untuk memasuki Ordo Rahasia, tetua pasti akan menghukum kami karena kesalahan kami dalam mengatur tugas kami. Kedua murid dari Ordo Rahasia merasa agak kesal. Mereka tertawa terbahak-bahak dan hendak berbicara ketika mereka tiba-tiba melihat Penatua Tianren berjalan menuju Guru Oyun yang mendekat. Mereka kaget saat mata mereka mengikuti gerakan Penatua Tianren dengan takjub. Mungkinkah sesepuh tahu bahwa orang-orang ini adalah mata-mata dengan niat menyelinap ke dalam Ordo Rahasia? Itukah sebabnya dia memutuskan untuk bertindak secara pribadi? Namun sepertinya itu juga tidak benar. Tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah tetua dan sebaliknya dia tersenyum. Selain itu tidak biasa bagi Penatua Tianren berdiri di luar gerbang. Mereka tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Penatua Tianren sebenarnya ada di sini untuk menyambut kami secara pribadi. Kamu membuat kami kewalahan dengan bantuanmu. Terlepas dari kata-katanya, senyum di wajah Guru Oyun acuh tak acuh. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan di wajahnya sama sekali. Hehe. Penatua Tianren terkekeh. Kudengar kamu dilarang masuk gerbang kemarin. Untuk menghindari orang lain bertindak karena ketidaktahuan, aku merasa akan lebih baik jika aku datang ke sini secara pribadi. Gadis kecil, aku sudah mengatur kamar untuk kalian, ikuti aku. Baiklah. Guru Oyun meringkuk sudut bibirnya dengan acuh tak acuh dan perlahan berjalan ke dalam Ordo Rahasia saat kedua murid di gerbang menyaksikan dengan ketakutan. Kedua murid itu sangat terkejut.
mereka tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka bahkan setelah sosok-sosok itu menghilang. Mereka terus menatap linglung ke arah Guru Woyun dan yang lainnya saat mereka perlahan masuk. Rasa teror kemudian merambat dari dalam hati murid yang membuat mereka gemetar. Sudah selesai, mereka benar-benar tamu dari Ordo Rahasia dan kami telah menghentikan mereka untuk masuk. Kedua murid Ordo Rahasia merasakan dorongan untuk membenturkan kepala mereka ke dinding memikirkan hal ini untuk menebus kesalahan mereka sebelumnya. Gadisku, ini adalah tempat tinggal yang telah kami atur untukmu. Setelah memimpin Guru Woyun ke halaman, Penatua Tianren berbalik dan menatapnya dengan senyuman. Halaman ini milikmu, selain itu tidak ada yang akan mengganggumu di sini apapun yang ingin kamu lakukan, namun ada satu hal yang perlu aku informasikan kepadamu. Apa itu? Guru Woyun mengangkat alisnya dan bertanya. Gadis kecil, meskipun kamu telah menerima gelar juara, apakah kamu dapat menerima warisan akan tergantung pada kinerjamu di Ordo Rahasia. Pemimpin Ordo kami akan mengujimu secara pribadi. Setelah kamu lulus ujian, Ordo Rahasia akan memberikan warisan itu padamu. Penatua Tianren memandang Guru Woyun dan berkata, bagaimanapun juga kekuatanmu masih belum cukup kuat untuk berhasil menerima warisan, tidak ada cara lain. Yang terpenting, pemimpin Ordo ingin mengujinya dan melihat apakah dia memiliki hak untuk bertemu dengan binatang suci. Aku mengerti. Guru Woyun mengangguk. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Hehe. Penatua Tianren tertawa. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya berkultivasi dalam Ordo Rahasia itu sudah cukup. Energi spiritual dalam Ordo Rahasia jauh lebih padat dan ini sangat berguna untuk kultivasimu. Aku harap kamu menghargai kesempatan ini. Baiklah. Guru Woyun tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang. Aku akan memasuki kultivasi sebentar lagi. Energi spiritual dalam Ordo Rahasia cukup padat, dengan tambahan pil pengumpulan roh, proses kultivasinya akan menjadi setengah pekerjaan dengan efek 2 kali lipat. Gadisku, jika ada yang kamu butuhkan kamu bisa datang menemuiku di halaman tetua. Bagaimanapun kamu adalah juara penilaian Ordo Rahasia, baik itu pemimpin Ordo atau aku, kami berharap untuk melihat kemajuanmu. Penatua Tianren kemudian tertawa terbahak-bahak sebelum dia dengan ramah berseru kepada Guru Woyun. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Guru Woyun dengan lembut mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Penatua Tianren tidak mengganggunya lagi saat dia terkekeh dan keluar dari halaman, segera menghilang dari pandangan. Tuan, menurutmu apa yang coba dilakukan oleh Ordo Rahasia? Mereka telah memintamu untuk masuk ke dalam Ordo Rahasia untuk menerima warisan namun mereka sekarang memintamu untuk menjalani beberapa ujian. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka tidak memendam niat baik. Ziyun mendengus, jelas bahwa dia masih sangat sedih tentang apa yang terjadi dengan Mucu dan dia percaya bahwa anggota Ordo Rahasia bukanlah orang baik. Chuluo memutar matanya ke arahnya dan berseru dengan mengejek. Kamu lebih baik memperhatikan dirimu sendiri dengan masalahmu sendiri.
Tuan dapat menjaga dirinya sendiri sehingga kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Selain itu aku tidak berpikir para anggota dari Ordo Rahasia bisa menyembunyikan apapun dari Tuan kita. Ziyun mencemooh dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya telah berkonflik sejak setengah tahun lalu. Sampai hari ini tidak ada yang banyak berubah. Namun jika seseorang mengamati dengan hati-hati, seseorang akan melihat pandangan aneh di mata Chuluo setiap kali dia melihat Ziyun. Ayo pergi. Guru Oyun berbalik dan dengan tenang merenung. Ayo masuk dan berkultivasi, ada 3 kamar di sini, kalian bisa mengatur sendiri untuk 2 kamar lainnya. Setelah mengucapkan bagiannya, Guru Oyun berjalan ke kamar di depannya yang menjadi miliknya. Setelah dia memasuki ruangan, dia segera mulai berkultivasi. Pada pangkatnya dia akan melupakan semua waktu saat memasuki kultivasi. Jika bukan karena suara pertengkaran dari luar pintunya, dia tidak akan keluar dari kondisi kultivasinya secepat ini. Wen ya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Suara Ziyun dipenuhi dengan amarah dan dia bisa didengar di luar pintu. Ketika Guru Oyun mendengar nama Wen Ya, cahaya dingin melintas di matanya. Dia kemudian perlahan bangkit dan membuka pintu. Pintu kamar terbuka dan sinar matahari menyinari fitur halus Guru Oyun. Hati Wen Ya dipenuhi dengan kecemburuan. Berbeda dengan halaman pribadi Guru Oyun, dia terpaksa menjejalkan diri ke halaman besar bersama murid-murid lain dari Ordo Rahasia dan lingkungannya juga tidak begitu bersih. Jika bukan karena Guru Oyun, gelar juara penilaian akan menjadi miliknya, halaman ini juga pasti miliknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Guru Oyun yang baru saja keluar dari kamarnya. Senyuman ramah tergantung di wajahnya yang cantik dan anggun saat dia berkata, "Guru Oyun, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Bolehkah aku masuk dan mendiskusikannya denganmu?" Mendengar ini Guru Oyun meliriknya dan dengan tenang menjawab, "Apakah kamu belum merasa cukup untuk yang terakhir kali? Aku punya ratusan ribu jenis pil untuk digunakan melawanmu. Aku ingin tahu mana yang ingin kamu pilih." Ekspresi Wen Ya berubah. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dengan erat untuk menekan amarahnya, tetapi ekspresinya tetap anggun dan cantik seperti biasanya. "Guru Oyun, dalam Ordo Rahasia kita berdua adalah orang asing di negeri asing. Kita harus tetap bersatu, itulah satu-satunya cara bagi kita untuk berdiri teguh di tanah." Wen Ya kemudian tersenyum dan berkata, "Aku tahu, aku pernah berbuat salah demi mendapatkan gelar juara dalam penilaian. Tapi sebenarnya aku tidak memiliki kebencian yang dalam di antara kita. Kenapa kita harus bertarung tanpa alasan?" Guru Oyun tersenyum dingin. "Tidak ada kebencian yang mendalam. Haruskah aku menceritakan semua yang pernah dilakukan keluarga Wen kepadaku? Siapa orang-orang yang telah memerintahkan keluarga Lin untuk menangkap kakakku dan menyebabkan orang tuaku berpisah? Siapa yang juga menolak untuk melakukannya, membiarkan dia pergi setelah bertahun-tahun dan mencoba memolesnya menjadi boneka?" Setelah mendengar ini ekspresi Wen Ya langsung berubah pucat. Dia menggigit bibirnya saat dia mencoba membela diri. "Guru Oyun, aku akui bahwa keluarga Wen telah berbuat salah terhadap keluargamu, tetapi bukankah keluargamu bersatu kembali sekarang? Gu Sengkiao juga sekarang aman dan sehat, jadi tidak bisakah kamu mengampuniku?"
Jika kamu membantu menghilangkan racun dalam diriku, keluarga Wen akan setuju untuk membantumu berdiri di atas kedua kakimu sendiri di Ordo Rahasia. Selain itu, adik perempuanku akan menikah dengan tuan utusan kiri Ordo Rahasia. Dengan tambahan koneksi ini kamu tidak perlu khawatir tentang penderitaan apapun di masa depan. Pada saat ini Wen Ye jelas tidak menyadari bahwa Mucu sudah dihukum karena perbuatannya terhadap Guru Oyun. Oleh karena itu dia mengatakan hal-hal ini karena ketidaktahuannya. Begitu dia berbicara, niat membunuh melintas di matanya. Begitu Guru Oyun menghilangkan racun di dalam diriku, aku akan punya cara lain untuk menyingkirkannya. Sekarang setiap kali aku berpikir untuk memperlakukannya dengan tidak baik, kepalaku akan terasa sakit seolah-olah ada yang meninju tengkorakku. Bahkan jiwaku akan merasakan penderitaan yang membakar. Jadi selama racun itu masih ada di dalam diriku, aku tidak akan pernah bisa membalas dendam selama sisa hidupku. Wen Ya, lain kali jika ingin berkomplot melawanku, sebaiknya kamu singkirkan arus ganasmu. Guru Oyun tersenyum acuh tak acuh. Kalau tidak, aura di tubuhmu akan mengkhianati niatmu sendiri. Selain itu, aku tidak sebodoh itu membuat masalah untuk diriku sendiri. Jika aku benar-benar ingin menyembuhkanmu dari racunmu, aku khawatir mulai sekarang aku harus menghadapi upaya pembunuhan tanpa henti dari keluarga Wen. Aku tidak akan pernah punya waktu. Ekspresi Wen Ye berubah lagi. Dia menatap Guru Oyun dengan kaget seolah-olah dia tidak pernah menyangka gadis kecil ini mengetahui niatnya. Betapa hebatnya dirimu Wen Ye, bahkan sampai saat ini kau masih bersekongkol melawan tuanku. Ziyun marah dan dia memelototi Wen Ye dengan marah. Bagaimana tuanku mengizinkanmu memprovokasi dia? Kamu merasa cukup setelah pelajaran yang kamu terima di arena? Aku benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seseorang sepertimu menolak untuk bertobat. Jika kamu benar-benar akhirnya menentang tuanku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuan Qianbei sangat mencintai tuan kami. Bagaimana dia bisa membiarkan siapapun berkomplot melawannya? Jika ini sampai ke telinga Tuan Qianbei, seluruh keluarga Wen akan menderita bencana. Bagaimanapun kekuatan pria itu terlalu mengerikan, dia telah tumbuh terlalu cepat dan sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama, bahkan sebelum para pelindung agung tidak dapat menandinginya. Guru Oyun, aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Wen Ye mengalihkan emosi di matanya dan tersenyum anggun. Aku hanya ingin bersekutu denganmu. Jika kita bergabung, kita pasti akan berdiri teguh dalam Ordo Rahasia. Pada saat ini dia tidak lagi menyimpan niat membunuh di matanya, itu diganti dengan rasa ketulusan. Senyum dingin di hati Guru Oyun semakin dalam. Jika dia tidak menyadari kepribadian Wen Ye untuk waktu yang lama, dia mungkin akan tertipu oleh ketulusan di matanya. Sayangnya dia tahu kekejaman jahat wanita ini lebih baik dari orang lain. Begitu dia menyembuhkan racunnya, akan ada banyak masalah yang menghampirinya. Dia yakin bahwa keluarga Wen tidak akan bisa membunuhnya, tapi dia juga tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga Wen. Karenanya untuk menghindari masalah, dia tidak akan pernah bisa menghilangkan racunnya. Wen Ye, setelah keluarga Wen mencabik-cabik keluarga kami, kamu seharusnya tahu bahwa kamu harus membayar harga atas tindakanmu, cepat atau lambat. Guru Oyun mengangkat pandangannya dan menatap dengan acuh tak acuh pada Wen Ye. Bahkan 10 tahun belum terlambat bagi seseorang untuk membalas dendam.
suatu hari aku akan membuat keluarga Wen menghilang dari dunia ini. Mata Wen Ye menjadi gelap, meskipun dia sadar bahwa Guru Ouyun bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dikendalikan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menolaknya begitu saja. Dia bahkan tidak mengampuni martabat keluarga Wen. Wen Ye menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini dan melontarkan senyuman anggun di wajahnya. Guru Ouyun, kupikir kamu akan mempertimbangkan fakta bahwa kita berdua telah memasuki Ordo Rahasia pada saat yang sama dan setuju untuk bergabung bersamaku. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang pintar sepertimu akan begitu mengabaikan apa yang baik untukmu. Dia kemudian melihat ke arah Guru Ouyun dan perlahan-lahan berseru. Selain itu, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Hanya anggota Ordo Rahasia yang pernah diizinkan untuk mendapatkan warisan Ordo Rahasia. Lagi pula hanya satu orang yang diizinkan memiliki kesempatan ini setiap tahun. Namun sekarang, kamu sebagai orang luar telah mengambil warisan. Ada banyak orang di Ordo Rahasia yang tidak puas dengan ini. Saat ini banyak yang akan melangkah maju untuk memprovokasimu. Jika kamu bergabung denganku, aku dapat meminta Tuan Utusan Kiri untuk melindungimu. Jika tidak, kamu tidak memiliki kerabat atau tujuan dalam Ordo Rahasia. Aku khawatir kamu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Ziyun sangat marah dan memelototi Wen Ye. Dia baru saja akan menunjukkan bahwa Mucu sekarang tidak berdaya untuk membela diri, tetapi dipotong oleh suara tenang dan lembut Guru Ouyun. Jika tujuan kunjunganmu ke sini hanya untuk masalah ini, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak tertarik untuk bergabung dengan keluarga Wen. Ekspresi Wen Ye berubah menjadi sangat dingin. Dia tertawa dingin saat tatapannya yang seperti belati mengarah ke Guru Ouyun. Guru Ouyun, aku telah memberimu kesempatan tapi kamulah yang tidak menghargainya. Jangan salahkan aku karena tidak membantumu lain kali. Setelah mengucapkan bagiannya, dia berbalik dan berjalan keluar halaman tanpa keraguan. Segera sosoknya menghilang dari pandangan. Guru Ouyun terdiam saat dia menatap sosok Wen Ye yang menghilang. Setelah jeda yang lama dia berkata, Ziyun, Chuluo, Wen Ye benar tentang satu hal. Murid-murid dari Ordo Rahasia sangat menginginkan warisan. Mereka telah bekerja keras hanya agar mereka memiliki kesempatan untuk menerima warisan. Sekarang aku telah mengambil kesempatan itu. Mereka tidak akan pernah meninggalkan kita dengan mudah untuk berkultivasi dengan tenang. Kalian harus siap menghadapinya kapan saja. Hanya karena Ordo Rahasia telah menyembunyikan dirinya dari dunia selama bertahun-tahun tidak berarti bahwa setiap orang dipersatukan untuk satu tujuan. Bagaimana mungkin tidak ada pertikaian dalam tatanan kuno seperti itu? Mereka hanya bersatu menghadapi orang luar. Secara internal mereka akan bertengkar tentang promosi seperti setiap organisasi lainnya. Jika sebuah ordo kehilangan kekuatan kompetitifnya, itu akan sangat dekat dengan kehancuran. Hanya semangat bersaing yang kuat yang akan memotivasi murid-murid ordo untuk bekerja keras dalam kultivasi mereka. Oleh karena itu para tetua dari Ordo Rahasia dengan bijaksana menerima ini. Tuan. Ziyun gemetar dan menatap Guru Ouyun dengan bingung. Penatua Tianren tampaknya memperlakukanmu dengan sangat baik. Dengan dia di sekitar mungkin tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi kita. Jika tidak, Tuan Utusan Kiri tidak akan pernah menerima hukuman seberat itu. Guru Ouyun menggelengkan kepalanya.
Penatua Tianren telah menghukum Tuan Utusan Kiri karena dia telah menggunakan posisinya untuk membalas kesalahan pribadi. Dia tidak hanya mencegah kita memasuki Ordo Rahasia, dia juga secara diam-diam mencoba menyakiti kita. Namun ini adalah masalah yang sama sekali berbeda setelah memasuki Ordo Rahasia. Hanya yang mampu yang berhak mendapatkan warisan. Jika kita bahkan tidak bisa berurusan dengan murid-murid yang suka rewel, bagaimana kita bisa berhasil menerima warisan? Oleh karena itu, jika seorang murid benar-benar menimbulkan masalah bagi kita, Penatua Tianren tidak akan membela kita. Dia bahkan mungkin diam-diam membiarkan sikap seperti ini. Tuan, bukankah akan merepotkan kita di masa depan? Ziyun mengerutkan alisnya dan bertanya dengan cemas. Guru Woyun tersenyum tenang dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh yang biasa. Karena kita di sini sekarang, sebaiknya kita tinggal dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jika murid-murid dari Ordo Rahasia benar-benar datang dan memprovokasi kita, aku tidak punya apa-apa untuk takut. Ziyun mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Woyun. Aku mengerti Tuan, jika ada yang benar-benar berani menimbulkan masalah, aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan Sekte Iblis. Begitu dia berbicara, langkah kaki terdengar dari luar halaman. Guru Woyun berbalik dan segera melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian Ordo Rahasia masuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda. Ruang di antara alisnya dipenuhi dengan arogansi saat dia menatap dingin kelompok Guru Woyun di depannya. Apakah kamu juara penilaian babak ini? Pemuda itu mengalihkan pandangannya dari Guru Woyun ke Ziyun. Dia kemudian melihat Chuluo yang berdiri tepat di belakang Guru Woyun. Berdasarkan pengamatannya, kekuatan Chuluo adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Dia adalah satu-satunya yang sudah memasuki kondisi halus. Oleh karena itu jelas baginya bahwa Chuluo adalah pimpinan grup ini. Aku tidak mengerti apa yang para tetua lakukan akhir-akhir ini. Warisan hanya dimiliki oleh Ordo Rahasia, namun mereka mengizinkan orang luar untuk menerimanya tanpa memberikan alasan yang bagus. Akibatnya murid-murid Ordo Rahasia yang luar biasa telah kehilangan kesempatan. Nada bicara pemuda itu dengan jelas menunjukkan kecemburuannya. Dia bisa dianggap sebagai salah satu murid yang lebih menonjol di Ordo Rahasia. Awalnya dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan, namun orang luar ini sekarang telah mengambil kesempatannya. Dia tidak akan mengambilnya terlalu keras jika warisan ini jatuh ke tangan murid lain. Jadi menurutmu orang luar seharusnya tidak pernah bisa menerima warisan? Guru Woyun mengangkat alisnya dengan tenang saat dia melihat pria muda itu dengan senyum kaku. Berdasarkan penjelasan Penatua Tianren, seorang kultivator yang kuat telah meninggalkan warisan ini di sini untuk sementara. Dia kemudian memerintahkan Ordo Rahasia untuk menjaganya tetapi tidak memberikan warisan kepada anggota Ordo Rahasia. Namun setelah bertahun-tahun Ordo Rahasia telah lama mengubah warisan menjadi barang eksklusif dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mencemarkannya. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan berseru dengan angkuh. Benar, warisan ini selalu menjadi milik Ordo Rahasia dan tidak ada di antara kalian yang termasuk dalam Ordo Rahasia. Apa hak kalian untuk bertarung dengan murid-murid Ordo Rahasia atas warisan ini? Guru Woyun mengangkat bahunya. Jika kamu memiliki keberatan, kamu dapat berbicara dengan tetua Ordo Rahasia. Setelah semua, mereka adalah orang-orang yang telah menyelenggarakan penilaian.
aku hanya cukup beruntung untuk menerima gelar juara. Kamu. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Sampaikan kekhawatiranku kepada yang lebih tua, apakah aku akan memiliki keberanian? Jika aku memiliki keberanian, aku tidak perlu membuat masalah bagi orang-orang ini sekarang, bukan? Aku tidak tertarik untuk berbicara denganmu. Pemuda itu menjawab dengan jijik dan berbalik untuk melihat Chuluo yang berada tepat di belakang Guru Oyun. Kamu pasti master sekte iblis. Bukankah sekte iblis punya aturan? Kamu bahkan telah mengizinkan bawahan memotong percakapan seperti itu. Jika ini ordo rahasia, tidak ada yang akan diizinkan untuk mengatakan satupun kata selama diskusi tetua. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Namun aku merasa sulit untuk membayangkan bahwa sekte iblis akan kurang disiplin. Chuluo menatap pemuda itu seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Wajahnya yang sangat cantik kemudian bersinar dengan senyuman yang menghina. Anggota Ordo Rahasia benar-benar berperilaku baik. Kamu bahkan tidak bisa membedakan siapa tuan yang sebenarnya sebelum melontarkan tuduhan kurang ajar seperti itu. Sekte iblis baik-baik saja tanpa harus belajar dari perilaku seperti ini. Ekspresi pemuda itu langsung berubah sedingin es. Wajah angkuhnya kemudian menunjukkan amarah yang membara. Apa yang dibicarakan orang ini? Apa yang dia maksud dengan kamu bahkan tidak bisa membedakan siapa tuannya, kecuali kalau... Tiba-tiba pemuda itu kembali ke akal sehatnya dan wajah tampannya berubah tidak sedap dipandang. Jadi apa yang orang ini katakan adalah bahwa wanita luar biasa kecil ini adalah tuan mereka. Wajahnya berubah sangat pucat memikirkan hal ini saat dia berbalik menantang ke arah Guru Oyun dan bertanya dengan suara gelap. Apakah kamu master sekte iblis? Guru Oyun tersenyum acuh tak acuh dan menolak memberikan jawaban. Pemuda itu langsung bereaksi saat melihat senyumnya. Aku baru saja mengakui orang yang salah. Lagi pula kebanyakan orang akan berasumsi bahwa orang yang paling kuat akan menjadi tuannya sementara sisanya yang lebih lemah darinya akan menjadi bawahan. Namun bagaimana orang bisa menebak bahwa Guru Oyun yang hanya seorang pembudidaya di bagian yang luar biasa akan memiliki seorang pembudidaya di bagian yang halus sebagai bawahannya? Pemuda itu kembali ke akal sehatnya dengan susah payah dan mengejek saat dia berkata, "Karena kamu adalah master sekte iblis, aku ingin berkompetisi denganmu. Aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang kamu pegang untuk mendapatkan warisan Ordo Rahasia." Setiap kali dia ingat bagaimana orang luar mendapatkan kesempatan untuk menerima warisan, pemuda itu akan merasa sangat kesal dan menggertakkan giginya dengan marah. Dia merasakan dorongan yang besar untuk mengusir seluruh kelompok keluar dari sini. "Apa yang kamu inginkan?" Guru Oyun terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Sederhana saja. Aku ingin menantangmu." Pria muda itu menunjuk ke arah Guru Oyun dan mengangkat dagunya dengan angkuh sebelum dia dengan dingin berseru, "Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, hak apa yang kamu miliki untuk menerima warisan Ordo Rahasia? Aku ingin kamu berjanji padaku, jika kamu kalah kompetisi ini kamu akan meninggalkan Ordo Rahasia, dan kamu tidak akan pernah diizinkan untuk menginjakan kaki di sini lagi." Guru Oyun memandang pemuda itu dan bertanya, "Dan jika aku menang?" "Hehe." Pemuda itu tertawa dingin dan menjawab dengan jijik,
Jika kamu mengalahkanku, aku akan meminta maaf kepadamu atas kekasaranku hari ini. Selanjutnya aku akan menjalankan tugas untukmu mulai saat itu. Yang berarti jika Guru Oyun bisa mengalahkan dia bersedia untuk dijadikan adik kecilnya. Namun apakah ini hasil yang mungkin? Guru Oyun baru berada pada tahap akhir dari keadaan luar biasa. Dia di sisi lain, telah melangkah ke kondisi halus belum lama ini. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kondisi luar biasa dan halus. Sangat mustahil baginya untuk melampaui dia. Inilah mengapa pemuda itu berani memiliki kepercayaan diri seperti itu. Baik. Guru Oyun tersenyum tenang dan menjawab dengan santai. Aku akan membiarkanmu untuk menentukan waktu dan tempat. 3 hari lagi. Cahaya dingin melintas di mata pemuda itu saat dia menatap dengan dominan ke arah Guru Oyun yang berdiri di hadapannya. Aku akan memberikan 3 hari untuk mempersiapkan diri. Kamu juga diperbolehkan untuk mundur. Selama kamu mundur, aku akan melepaskanmu dengan kondisi bahwa kamu harus meninggalkan Ordo Rahasia atas kemauanmu sendiri. Siapa peduli jika wanita ini adalah juara penilaian? Orang-orang di dunia sekuler tidak lain adalah tumpukan sampah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius sejati dari Ordo Rahasia. Sekarang setelah mereka memasuki Ordo Rahasia, aku pasti akan membuat mereka mengerti apa artinya menjadi seorang jenius sejati. Guru Oyun mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana dengan tempatnya? Alun-alun turnamen Ordo Rahasia. Mata pemuda itu bersinar dengan arogansi, dengan jelas melihat Guru Oyun sebagai makhluk yang tidak penting. Aku akan menunggumu di alun-alun turnamen dalam 3 hari. Aku juga akan membuatmu memahami perbedaan antara murid dari Ordo Rahasia dan orang luar sepertimu. Wajah Chuluo dan Zi Yun dipenuhi amarah ketika mereka mendengar apa kata pemuda itu. Namun, Guru Oyun tidak memberikan perintah sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang ke depan secara tidak rasional, agar mereka tidak menyebabkan lebih banyak masalah untuknya. Aku akan datang 3 hari lagi. Jika kamu tidak memiliki urusan lain, kamu dapat pergi sekarang. Guru Oyun mengangkat alisnya dan menatap pria muda itu sambil menyeringai. Aku sadar bahwa banyak anggota Ordo Rahasia tidak puas denganku yang memenangkan kejuaraan. Karena itu masalahnya kita dapat mengadakan turnamen umum pada hari itu. Siapapun yang merasa tidak puas denganku dapat menantangku. Semuanya diterima. Ziyun, Chuluo, ayo masuk. Setelah mengucapkan bagiannya, Guru Oyun berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Pintu terbanting dengan keras saat tertutup, mengejutkan pemuda itu kembali ke akal sehatnya. Matanya berubah menjadi sedingin es dan asam saat dia mengejek dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya. Sungguh arogansi yang ekstrim. Dia hanya seorang wanita pada tahap akhir dari keadaan luar biasa, namun dia ingin menantang begitu banyak dari kita. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dia miliki. Berita tentang pertarungan yang akan datang antara Guru Oyun dan murid Ordo Rahasia langsung menyebar ke seluruh Ordo Rahasia. Tidak hanya Wen Ye yang tiba pada saat yang sama dengan Guru Oyun. Tentang hal ini juga sampai ke telinga pemimpin Ordo yang tetap berada di balik pintu tertutup sepanjang waktu.
Seorang wanita tua berambut putih duduk di tanah di aula ordo, matanya menatap dengan tenang pada Penatua Tianren di depannya saat dia berbicara dengan suara yang kaya akan pengalaman. Penatua Tianren, aku mendengar bahwa Yun Yan telah menantang gadis Gu. Itu benar. Penatua Tianren mengangguk. Yun Yan memiliki kesempatan untuk menerima warisan tahun ini, namun gadis Gu telah mengambil kesempatan itu tanpa diduga. Dia tidak bisa menerimanya, jadi dia menantang gadis Gu dan ingin menggunakannya sebagai sarana untuk memaksanya keluar dari ordo rahasia. Pemimpin ordo, haruskah kita menghentikan ini? Bagaimanapun kekuatan Yun Yan telah mencapai tingkat yang halus, sementara gadis Gu baru saja memasuki tahap akhir dari keadaan luar biasa. Pemimpin ordo terdiam dan bertanya, apakah gadis Gu menerima tantangan itu? Penatua Tianren melontarkan senyum pahit ketika dia mendengar ini dan menghela nafas dengan putus asa. Sekarang kamu telah mengatakan ini, aku sendiri sepertinya tidak dapat memahami apa yang dipikirkan gadis Gu itu. Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan tetap tinggal sebagai pewaris warisan dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya dari posisinya, namun dia bersikeras untuk menerimanya. Bagaimana jika dia kalah dari Yun Yan? Bagaimana ini akan berakhir? Pemimpin ordo, kita harus menghentikan kompetisi ini sebelum dimulai. Jika tidak, Guru Woyun mungkin benar-benar harus meninggalkan ordo rahasia. Penatua Tianren sangat mengagumi Guru Woyun karena tingkat bakatnya yang mengejutkan. Namun perbedaan antara kultivator bagian halus tahap awal dan kultivator luar biasa tahap akhir terlalu besar, tidak banyak yang bisa mengatasi celah kekuasaan ini. Dengan menerima tantangan ini setara dengan Guru Woyun yang menyerahkan haknya atas warisan, oleh karena itu Penatua Tianren merasa sangat jengkel. Tidak. Pemimpin ordo berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Karena gadis Gu telah menerima tantangan ini, kita akan duduk dan menonton pertunjukan. Kamu tidak perlu membela dia karena aku yakin Putri Yuer akan mewarisi karakternya. Selain itu, ini adalah waktu yang tepat untuk kita menilai kemampuan gadis Gu. Pemimpin ordo memegang keyakinan kuat pada kemampuan Guru Woyun, terutama karena dia adalah putri Dongfang Yu. Penatua Tianren sedikit terkejut dengan keputusan pemimpin ordo, namun karena pemimpin ordo telah berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi. Namun hatinya masih penuh dengan kekhawatiran dan matanya yang sudah tua dipenuhi dengan keraguan. Penatua Tianren, kamu boleh pergi. Ingat, tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Aku yakin Putri Yuer memiliki kemampuan untuk menangani ini. Pemimpin ordo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, jika dia tidak bisa berurusan dengan masalah ini, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan dapat menerima warisan dengan sukses? Penatua Tianren terdiam, setelah jeda yang lama dia mengangguk. Kamu benar pemimpin ordo, terlepas dari seberapa kuat bakat gadis Gu, aku khawatir dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab ini jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Dia mengepalkan tinjunya sebelum dia berbalik untuk meninggalkan aula ordo. Setelah Penatua Tianren pergi, pemimpin ordo menutup matanya sekali lagi dan memasuki kultivasi rahasianya.
Wen Ya yang berada di tempat tinggal murid-murid Ordo Rahasia mengangkat cangkir teh di tangannya dan dengan lembut menyesapnya. Dia kemudian meletakkannya kembali di atas meja. Wajah anggunnya membawa cahaya yang tak terbaca saat bibirnya melengkung. Apa yang kamu katakan benar, Guru Woyun telah menerima tantangan murid Ordo Rahasia. Setelah mendengar ini, penjaga muda yang berdiri di belakangnya memberi salam dengan tinjunya dan berkata, "Melapor kepadamu Nona, aku memang telah mendengar diskusi murid-murid Ordo Rahasia. Sepertinya semua orang di Ordo Rahasia telah mendengar masalah ini. Aku mendapat kabar dari mulut mereka sendiri. Selain itu Guru Woyun berjanji bahwa jika dia kalah dalam kompetisi dia akan meninggalkan Ordo Rahasia atas kemauannya sendiri." Mata Wen Ya berbinar. Murid Ordo Rahasia yang telah menantang Guru Woyun, ada di tingkat apa dia? Penjaga itu terus melapor. Dikatakan bahwa murid Ordo Rahasia telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia juga seorang jenius langka dalam Ordo Rahasia. Langka? Senyum di wajah Wen Ya semakin dalam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Guru Woyun, kamu menolak tawaran untuk bekerja sama denganku, jadi kamu harus waspada dengan situasi seperti ini. Wen Ying, kemana perginya Tuan Utusan Kiri beberapa hari ini? Apakah kamu berhasil mengetahuinya? Setelah mendengar ini, penjaga yang diselamatkan, Wen Ying, menatap Wen Ya dengan hati-hati. Nona tertua, aku sudah menyelidiki hal ini. Tuan Utusan Kiri tampaknya telah menyinggung Penatua Tianren dan telah dikurung di sel. Aku khawatir itu dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Di kurungan, Wen Ya kaget sesaat. Dia kemudian membuang informasi ini dari benaknya dan perlahan mengangkat sudut bibirnya. Matanya membawa cahaya yang tenang. Lupakan. Bahkan tanpa bantuan Tuan Utusan Kiri tidak akan terlalu sulit bagiku untuk berdiri teguh dalam Ordo Rahasia dengan kemampuanku sendiri. Hanya Guru Woyun yang penuh kebencian itu yang benar-benar berani meracuniku dan yang mencegahku memiliki pikiran berbisa terhadapnya atau aku harus menderita penderitaan yang tak tertahankan. Namun suatu hari aku akan membuatnya secara pribadi menghilangkan racun dari tubuhku. Wen Ya mengertakkan gigi. Meski hatinya dipenuhi dengan amarah dia tidak berani mengutuk Guru Woyun di dalam hatinya. Jika tidak, begitu pikiran itu muncul di benaknya dia akan merasakan rasa sakit yang tak tertahankan meledak di benaknya. Jika dia tidak dibatasi oleh racun ini Guru Woyun tidak akan cocok untuknya. Lagi pula wanita itu pasti takut pada keluarga Wen atau dia tidak akan meracuninya. Tentu saja yang tidak dipahami Wen Ya adalah Guru Woyun tidak takut pada keluarga Wen. Selama dia ingin melarikan diri keluarga Wen tidak akan pernah bisa menangkapnya. Namun dia tidak bisa mengabaikan anggota keluarganya yang berada di dua daratan berbeda. Dia juga tidak ingin terus-menerus menghadapi masalah seperti ini setelah memancing kemarahan keluarga Wen. Wen Ya menarik napas dalam-dalam saat cahaya melintas di matanya. Wen Ying, kamu boleh pergi. Jika kamu memiliki informasi lebih lanjut kembalilah dan laporkan padaku. Nona muda. Wen Ying terdiam. Setelah jeda yang lama dia perlahan menjawab. Aku telah mendengar rumor tetapi aku tidak yakin apakah itu akurat. Itu sebabnya aku ragu-ragu untuk memberitahumu. Apakah itu terkait dengan Guru Woyun? Wen Ya mengangkat alisnya yang kurus. Wen Ya hanya tertarik dengan berita tentang Guru Woyun.
"Ya," jawab Wen Ying dengan hormat. "Aku mendengar murid-murid Ordo Rahasia mengatakan bahwa para tetua seharusnya segera membawa Guru Oyun untuk menerima warisan begitu dia memasuki Ordo Rahasia sebagai juara penilaian. Namun para tetua belum mengizinkan dia menginjakkan kaki ke dalam area warisan tetapi telah mengatur semuanya sesuka hati." Para murid menganggap ini berarti bahwa ada banyak tetua di Ordo Rahasia yang tidak senang dengan Guru Oyun sebagai juara dan tidak ingin dia menerima warisan. Dia berhenti sebelum melanjutkan. Selain itu tidak ada sesepuh yang keluar untuk menghentikan mereka setelah mereka secara terbuka menantang Guru Oyun. Mungkin para tetua ingin menggunakan murid-murid Ordo Rahasia untuk memaksa Guru Oyun menyerah pada warisannya sendiri. Setelah itu semua, jika organisasi besar seperti Ordo Rahasia mengingkari kata-kata mereka, mereka akan menderita gunjingan. Adapun mengapa mereka telah memberikan tempat tinggal pribadi dan halaman untuknya itu demi reputasi mereka, mereka tidak bisa membiarkan orang lain di kota pertama tahu bahwa Ordo Rahasia memperlakukan sang juara dengan tidak adil. Oleh karena itu para tetua ini menunggu kesempatan. Begitu Guru Oyun kalah dalam kompetisi, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan warisan. Mata Wen Ye berkedip saat rasa kegembiraan melintas di matanya. Jika Guru Oyun menyerahkan warisannya, bukankah itu berarti aku masih punya kesempatan? Saat ini Wen Ye dibutakan oleh keserakahan. Bahkan jika Guru Oyun kehilangan kesempatannya untuk menerima warisan, masih ada banyak murid lain dalam Ordo Rahasia yang sejalan dengan warisan dan dia masih tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sayangnya seluruh kepalanya sekarang dipenuhi dengan pemikiran tentang warisan dan dia kehilangan kekuatan untuk menilai. Beberapa hari yang lalu dia diam-diam menerima informasi tentang situasi Ordo Rahasia dari Tuan Utusan Kiri. Semua murid yang telah menerima warisan akan mengalami lonjakan kekuatan yang tiba-tiba sehingga Wen Ye tahu bahwa mereka semua telah gagal dalam menerima warisan sepenuhnya. Bahkan setelah gagal menerima warisan mereka masih mendapatkan efek yang sensasional. Jika seseorang berhasil seberapa kuat mereka jadinya, saat itu seluruh daratan akan diinjak-injak oleh kakinya. Selain itu jika dia berhasil menerima warisan anggota Ordo Rahasia pasti akan memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru padanya, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk naik ke posisi pemimpin Ordo. Lagi pula begitu banyak jenius di Ordo Rahasia yang gagal menerima warisan sepenuhnya. Jika dia berhasil menerimanya, mengapa anggota Ordo Rahasia tidak menghormatinya? Guru Oyun, kamu memang kuat, lalu kenapa warisan itu akan menjadi milikku? Cahaya yang ganas melintas di mata Wen Ye dan dia tidak lagi menahan udara yang dulu lembut dan anggun, bahkan suaranya menjadi seram. Tidak ada yang bisa terus hidup aman dan sehat setelah melewatiku, Wen Ye. Begitu aku berhasil menerima warisan, lupakan dirimu, bahkan wanita suci dari Ordo Rahasia harus memberiku sedikit kelonggaran. Mungkin seluruh Ordo Rahasia akan berubah menjadi tak berguna di hadapannya. Wen Ying tidak bereaksi terhadap wajah seramnya seolah-olah dia sudah tahu kepribadian Wen Ye seperti punggung tangannya. Sebagai pelayan terpercaya selama bertahun-tahun bagaimana mungkin dia tidak menyadari kepribadian nona muda. Sikapnya terhadap situasi sekarang bisa dianggap cukup baik. Bagaimanapun dia tidak pernah membiarkan siapapun yang menyinggung kepentingannya bahkan jika mereka adalah saudara lelaki atau perempuannya sendiri.
Wen Ying, kamu boleh pergi. Wen Ya menyingkirkan niatnya dan dengan tenang merenung. Selanjutnya perhatikan setiap gerakan Guru Oyun, aku tidak bisa membiarkan dia menerima warisan. Dimengerti Nona muda. Wen Ying memberi salam dengan tinjunya dan pergi setelah menerima perintah. Begitu Wen Ying pergi tubuh Wen Ya hancur dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini wajahnya sangat pucat dan keringat perlahan terbentuk di dahinya, membasahi seluruh kepalanya. Bahkan jika aku bahkan tidak berencana untuk menyakiti Guru Oyun, aku masih bisa merasakan penderitaan seperti ini. Apakah efek racunnya benar-benar sekuat ini sampai aku bahkan tidak bisa membicarakannya? Mengapa racun ini begitu ampuh untuk bisa mengontrol setiap gerakanku?